Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini. Ya, hari Minggu biasa ke-32. Ternyata 2 minggu lagi kita memasuki masa kiamat. Kalau tidak jadi kiamat ya kita ulang lagi dari Advent pertama. Bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati dan murah hati, dengan melayani orang lain dengan penuh kasih dan pengorbanan. Kedengaran klise bukan? Bacaan pertama dan Injil hari ini menyajikan janda-janda miskin yang dengan pengorbanan memberikan seluruh hidup dan sarana penghidupan mereka kepada Tuhan. Melambangkan pengorbanan tertinggi yang akan Yesus persembahkan dengan memberikan hidupnya bagi orang lain. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Raja-Raja, kitab pertama Raja-Raja, seorang janda miskin yang hampir tidak memiliki cukup makanan untuk dirinya sendiri dan putranya menyambut Nabi Elia sebagai abdi Tuhan, menawarkan semua makanan kepadanya, dan menerima upahnya dari Tuhan dalam bentuk persediaan makanan harian yang berkelanjutan. Dalam Injil, Yesus membandingkan tanda-tanda kehormatan eksternal yang dicari oleh para ahli Taurat dengan persembahan pengorbanan yang rendah hati dari seorang janda miskin, dan menyatakan bahwa dia telah menemukan kehormatan sejati di mata Allah. Para janda-janda miskin baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil memberikan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan Tuhan. Pengorbanan diri para janda dalam bacaan pertama dan Injil ini mencerminkan kasih Allah dalam memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, dan kasih Kristus dalam mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi, bacaan kedua memberitahu kita bagaimana Yesus sebagai imam besar perjanjian baru menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapanya secara total dan tanpa syarat sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Sebuah pengorbanan yang jauh melampaui pengorbanan yang dilakukan oleh para janda miskin. Nah, ada 2 pesan yang bisa kita dapatkan dari janda-janda ini. Yang pertama, kita perlu menghargai para janda di paroki kita, wilayah gereja kita. Bahkan dalam masyarakat yang tampaknya makmur, para janda dan duda, selain kesedihan mereka yang mendalam, sering menderita kerugian ekonomi dari beban membesarkan keluarga sendirian, dan dari isolasi yang aneh dari teman-teman, yang sering terjadi segera setelah protes dukungan di pemakaman pasangan mereka. Mari kita belajar untuk menghargai para janda dan duda dari komunitas paroki kita. Kesepian mereka membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan pada manajemen di paroki, penata layanan di paroki. Mereka sering menjadi peserta aktif dalam semua perayaan liturgi, mempersembahkan doa untuk keluarga mereka dan untuk keluarga di paroki mereka. Seringkali mereka aktif dalam organisasi paroki, serta dalam mengunjungi dan melayani orang sakit dan orang yang terpencil, terkucil. Karena itu, marilah kita menghargai mereka, mendukung mereka, menyemangati mereka, dan berdoa untuk mereka. Yang kedua, kita perlu menerima kriteria Kristus untuk menghakimi orang. Kita sering menghakimi orang dari apa yang mereka punyai, apa yang mereka miliki. Kita memberi bobot pada posisi mereka di masyarakat, kualifikasi pendidikan mereka,
atau status selebriti mereka, seberapa besar mereka terkenal. Tetapi Yesus mengukur kita dengan cara yang sama sekali berbeda, berdasarkan motif batin kita dan niat yang tersembunyi di balik tindakan kita. Dia mengevaluasi kita berdasarkan pengorbanan yang kita buat untuk orang lain dan pada tingkat penyerahan kita pada kehendak kudusnya. Persembahan yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah harta benda kita, bukan perpuluhan kita, tetapi hati dan hidup kita. Yang paling sulit untuk diberikan adalah diri kita sendiri dalam cinta dan perhatian, karena hadiah itu lebih mahal bagi kita daripada merogoh kocek kita sendiri, meraih dompet kita sendiri. Ya, marilah kita seperti janda miskin menemukan keberanian untuk berbagi kekayaan dan bakat yang kita miliki. Marilah kita berhenti menggiring bola, menyelamatkan cinta, tidak mementingkan diri sendiri, berkorban dan memberikan kasih sayang kita, dan berani mencurahkan seluruh hati kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita ke dalam pundi-pundi dunia yang haus cinta.